Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita bertemu kembali untuk ibadah online bersama-sama. Dan sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan sudah kumpulan kami bersama-sama sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online bersama teman-teman. Berkati kami Tuhan sepanjang waktu ini agar firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh bisa kami ingat, kami tanam di dalam hati kami. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah menyiapkan video ini. Berkati juga orang tua kami, jaga selalu keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita awali kebaktian kita pagi ini dengan ucapan syukur untuk semua berkat Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sekarang kita memuji Tuhan dengan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Nah adik-adik, jangan lupa mengucap syukur karena Tuhan sudah berkati kita selama 1 minggu. Tuhan sudah pelihara hidup kita, Tuhan sudah jagai keluarga kita. Nah sekarang kalian siapkan uangnya, kita berikan persembahan kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita memuji satu lagu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, agar persembahan kami dapat sungguh-sungguh berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Berkati juga Tuhan, orang tua kami yang menyediakan persembahan untuk kami, Tuhan peliharakan pekerjaan mereka, peliharakan hidup keluarga kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita baik-baik agar Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami bisa berkonsentrasi dengan baik, agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Pimpin kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, pagi ini Kak Roni mau bercerita tentang khotbah Yesus di bukit yang ada di kitab Matius 5 ayat 1-12. Berikut isinya. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 6. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 8. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, berikut ini Kak Roni akan mencoba memberi penjelasan tentang khotbah Yesus di bukit ini. Yang pertama, ayat ketiga dan keempat, miskin di hadapan Allah. Ayat ini berbicara tentang pengenalan terhadap diri sendiri. Miskin di hadapan Allah. Ayat ini berarti pentingnya kita untuk selalu mengakui dosa-dosa kita dan minta pengampunan untuk kesalahan kita. Jadi, bukan berarti miskin harta loh ya. Ayat yang keempat, berduka cita. Itu menunjukkan seseorang yang merasa benar-benar berduka cita karena dia berdosa, sehingga dia putus hubungan dengan Allah. Jadi, dia menyesal dan dia mau bertobat. Nah, untuk memperjelas kedua ayat ini, Kak Roni mau kasih contoh dari kitab Lukas. Ada sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ini ada sebuah film pendek, kalian nonton dulu ya. One day, Jesus told this story to some people who thought they were very good and looked down on everyone else. Two men went to the temple to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. Tax collectors were hated by many people. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer: I thank you, God, that I am not bad like other people, cheaters and sinners. I'm certainly not like that tax collector. I fast and give up eating food twice a week, and I give you 1/10 of everything I earn. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed.
Instead, he beat his chest because he was so sad, saying, "God, have mercy on me, for I am a sinner." Then Jesus said, "I tell you, when the tax collector went home, he was right with God, but the Pharisee was not right with God. Everyone who makes himself great will be made humble, but everyone who makes himself humble will be made great." Nah, menurut kalian, kalau lihat film tadi, siapakah yang miskin di hadapan Allah dan siapakah yang berduka cita karena dosa-dosanya? Jawabnya pasti pemungut cukai. Jadi adik-adik, kalau kita sebagai orang Kristen merasa kita ini sudah berdosa, lalu kita bertobat, maka kita bisa disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Apa sih ciri-ciri orang yang sudah bertobat itu? Kelemahan lembutan bukan kelemahan. Yesus sendiri mengidentifikasi diri sebagai yang lemah lembut dan rendah hati. Ini berbicara tentang kemauan menundukkan diri terhadap perintah-perintah Allah. Bagi kita manusia, rasanya cukup susah untuk bisa seperti itu. Apalagi zaman sekarang, orang yang lemah lembut itu rasanya jarang sekali. Kalau kita lihat film, selalu isinya penuh dengan action dan kekerasan. Jadi, bagi seseorang untuk lemah lembut, untuk saat ini kelihatannya cukup susah dilakukan. Ya, sekarang coba kalian lihat film berikut ini. Nah, kalau kalian lihat film tadi, rasanya tidak ada yang lemah lembut ya di filmnya tadi. Tapi Kak Roni mau bilang kalau lemah lembut itu bukan berarti lemas. Lemah lembut bukan berarti kalah. Lemah lembut yang dimaksudkan oleh firman Tuhan berarti kita mau tunduk kepada firman Allah. Kita mau melakukan semua yang Allah lakukan. Lapar dan haus akan kebenaran. Bagian ini berbicara tentang pentingnya punya kemauan dan keinginan untuk selalu mengenal akan firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus bilang bahwa dia akan selalu mengejar pengenalan akan Allah sampai hidupnya sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya adalah kemurahan hati. Bagaimana seorang bisa murah hati? Seseorang bisa menjadi murah hati kalau dia sadar bahwa dia telah lebih dulu menerima pengampunan dari Tuhan Allah. Dia yang sudah berdosa diampuni oleh Tuhan Allah. Lalu dia juga bisa belajar untuk mengampuni dan menerima sesamanya. Selanjutnya adalah hati yang suci. Ini bukan berbicara tentang orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi hal ini berbicara tentang kesadaran seseorang. Bila ia sudah berbuat dosa, ia harus langsung sadar dan ia langsung bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Berikutnya adalah membawa damai. Sebagai orang yang sudah bertobat, maka kehadiran kita harus selalu membawa damai dimanapun kita berada. Dianiaya, bagian ini berbicara bahwa kita sebagai pengikut Kristus tidak bebas dari kesulitan hidup. Kita pasti menghadapi masalah. Yang penting, menghadapinya harus dengan sabar dan dengan penuh iman. Berikut, ada beberapa contoh tentang orang-orang Kristen yang dianiaya.
So while Johnny attacked, will you defend yourself? Will you use your guns? Son, we can't shoot the Wadani. They're not ready for heaven. We are. Promise me one thing. Just one. If you get in a jam, a real jam, then promise me you'll say these words to them. What words? The Wabdani words. They mean, I am your friend. Your sincere friend. Bua Bia Unumbwa. Bua. Be, Unumbwa. Numbwa. Bua be Numbwa. Bua be Numbwa. Bua be Numbwa. 주님이 홀로 가신 그 길 나도 따라가오 모든 물과 피를 흘리신 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 세상이 나를 미워해도 나는 사랑하겠소 세상을 구원한 십자가 나도 따라가오 생명을 버리면서까지 나를 사랑한 당신 이 작은 나를 받아주오 나도 사랑하오 Nah adik-adik, dengan cerita Kak Roni hari ini, Kak Roni berharap bahwa setelah kita mengaku percaya Yesus, kita harus punya kesadaran untuk bertobat kalau kita sudah berbuat dosa. Dan bila kita sudah bertobat, kita selalu punya hati yang penuh sukacita untuk selalu mengikuti perintah firman Tuhan. Ya, dan satu lagi, Kak Roni berharap kalau kalian mau melakukan salah satu dari 8 ucapan berbahagia Yesus di bukit. Oke? Adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan ya dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah
orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan sudah mengingatkan kami begitu pentingnya pertobatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap mengingatkan kami akan pentingnya kami untuk punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, untuk selalu mau bertobat jikalau kami sudah berbuat dosa. Pimpin kehidupan kami sepanjang minggu depan ya Tuhan, jagai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Happy Sunday adik-adik.